Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aprianti, kelas 2 MPI A2. Mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Bapak Amiruddin, SPDI MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat Islam Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan pemikirannya. Yang pertama, Al-Kindi. Bagi Al-Kindi, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mulia. Filsafatnya tentang keesaan Tuhan selain didasarkan pada wahyu juga proposisi filosofis. Menurut dia, Tuhan tak mempunyai hakikat, baik hakikat secara juz'iyah atau aniyah, maupun hakikat kulliyah atau mahiyah. Dalam pandangan filsafat Al-Kindi, Tuhan tidak merupakan genus atau spesies. Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah yang benar pertama dan yang benar tunggal. Al-Kindi juga menolak pendapat yang menganggap sifat-sifat Tuhan itu berdiri sendiri. Menurut Al-Kindi, Tuhan tidak memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut lain yang terpisah dengannya, tetapi sifat-sifat dan atribut-atribut tersebut haruslah tak terpisah dengan zatnya. Jiwa atau roh adalah salah satu pembahasan Al-Kindi. Ia juga merupakan filosof muslim pertama yang membahas hakikat roh secara terperinci. Al-Kindi membagi roh atau jiwa ke dalam 3 daya, yakni daya nafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Menurutnya, daya yang paling penting adalah daya berpikir, karena bisa mengangkat eksistensi manusia ke derajat yang lebih tinggi. Al-Kindi juga membagi akal menjadi 3, yakni akal yang bersifat potensial, akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual, dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Akal yang bersifat profesional, papar Al-Kindi, tak bisa mempunyai sifat aktual jika tak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. Oleh karena itu, menurut Al-Kindi masih ada satu macam akal lagi, yakni akal yang selamanya dalam aktualitas. Yang kedua yaitu Al-Farabi. Al-Farabi adalah filosof muslim yang meletakkan dasar-dasar filsafat Islam secara sistematis dan perinci untuk memudahkan pemahaman bagi orang-orang setelahnya. Pemikiran filsafatnya dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani. Menurutnya, alam ini terjadi dari sebab wujud pertama Allah yang melimpah secara bertingkat dan disebut emanasi. Sedangkan untuk memperoleh kebenaran, para filosof memperolehnya dengan menggunakan kekuatan akal. Sedangkan para nabi memperolehnya melalui wahyu yang dituangkan kepada manusia pilihannya. Pemikiran Al-Farabi dalam bidang politik seperti negara utama menyerupai konsep negara idealnya Plato. Pemimpin adalah penggerak pertama masyarakat untuk mendapat kebahagiaan, sebagaimana kedudukan hati dalam jasad, sedangkan anggota tubuh lainnya adalah pembantu untuk menghasilkan kebahagiaan yang dicita-citakan. Yang ketiga, Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan filosof muslim penting yang membangun teori kenabian dengan risalahnya Itsbatal Nubuwat. Dia menandai puncak filsafah Islam dengan pemikirannya tentang filsafah paripatetik yang dikenal sebagai Masyai, yaitu filsafat sinkretis. Sebagaimana filosof lainnya, Ibnu Sina merupakan filosof muslim yang oleh sebagian orang dikritis hanya sebagai duplikasi dari Helenisme atau filsafat Yunani yang tidak mencerminkan pemikiran Islam. Padahal, mereka yang melahirkan filsafat Islam dan berupaya serta berhasil memadukan wahyu dengan akal, akidah dengan hikmah, agama dengan filsafat, yang menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Ibnu Sina membuat sintesis final tentang Islam dengan filsafat Aristotelianisme dan Neoplatonisme menjadi sebuah dimensi intelektual yang permanen dalam dunia Islam dan bertahan sebagai ajaran filsafat yang hidup sampai hari ini. Ibnu Sina adalah penggali yang amat sempurna dan penerjemah abadi filsafat paripatetik yang menunjukkan sampai ke pintu gerbang filsafat tesofiluminasi yang menandakan penyatuan filsafat dan spiritual secara integral.
1,5 abad setelah filsafat Masyai, ia menghantarkan Shihabuddin Suhrawardi ke filsafat Illuminasi. Yang keempat yaitu Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid atau nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyid, berasal dari keturunan Arab kelahiran Andalusia. Ibnu Rusyid lahir di Andalusia, tepatnya di kota Cordoba, tahun 526 Hijriah. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga al-fiqih. Ayahnya Ahmad atau Abdul Al-Qasim, seorang hakim di Cordoba. Demikian juga kakeknya sangat terkenal sebagai ahli fikih. Ibnu Rusyid adalah pendukung ajaran filsafat Aristoteles. Ia berusaha mengembalikan filsafat dunia Islam ke ajaran Aristoteles yang asli. Ia mengkritik corak neoplatisme yang terdapat pada filsafat pemikir-pemikir Islam sebelumnya seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina yang dianggap menyimpang dari filsafat Aristoteles. Ia membela kegiatan berfilsafat dari kritik yang dilancarkan para ulama Asy'ariyah seperti Al-Ghazali. Ibnu Rusyid berpendapat bahwa dalam agama Islam berfilsafat hukumnya boleh, bahkan bisa jadi wajib untuk kalangan tertentu. Ia juga berpendapat bahwa teks Quran dan hadis dapat diinterpretasikan secara tersirat atau kiasan jika teks tersebut terlihat bertentangan dengan kesimpulan yang ditemukan melalui akal dan filsafat. Dalam bidang fikih, ia menulis Bidayatul Mujtahid yang membahas perbedaan mazhab dalam hukum Islam. Dalam kedokteran, ia menghasilkan gagagan Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.